Gue punya statement yang bisa bikin orang tuh bete banget sama gue. Jangan kejar passion. Terutama kalau misalnya lu kagak punya uang. Karena gue komentar passion itu dikejar kalau misalnya lu punya uang. Saat lu udah bisa berkarya tanpa harus mikir kebutuhan lu itu terpenuhi atau kagak. Itu kenapa gue bilang seberapa pentingnya uang. Pertanyaannya, apakah bisa semua orang itu bisa mendapatkan uang seperti yang mereka inginkan? Ambisi finansialnya mereka. Dan setelah gue cek, ternyata zaman dulu di Yunani ada filosofi yang namanya Stoik. Dan mayoritas penganut filosofi ini pada kaya. Itu nge-trigger gue buat pengen tahu lebih dalam lagi. Gue rasa pengen kejar rasa keinginan gue terhadap apa itu Stoik. Ternyata kata kuncinya itu bukan kaya atau bahasa Inggrisnya rich. Kata kuncinya yang bahasa Inggrisnya wealth. Kekayaan. Mau secara finansial mereka itu berkelebihan seperti Seneca atau berkecupan seperti Epictetus, mereka tuh punya beberapa cara yang bikin mereka itu wealthy. Mereka tahu apa yang harus dikelola, mereka tahu apa yang harus diprioritaskan. Dan itu yang gue pengen bahas hari ini. Gimana caranya kaya ala Stoik ini dan investasi-investasi apa aja yang harus kita lakukan. Dan ngomong investasi, gue pengen share satu aplikasi yang menurut gue bisa membuat lu lebih cepat lagi menuju ambisi finansialnya lu. Nama aplikasinya adalah Peluang. Buat kalian yang kagak tahu, Peluang adalah satu platform investasi yang terlengkap yang pernah gue lihat. Kalian bisa investasi multi aset mulai dari emas, reksadana, kripto, bahkan sampai saham-saham Amerika Serikat. Contoh kalau sekarang kalian berasa AI makin bakal gila, kalian bisa langsung beli sahamnya Nvidia. Dan seperti kalian lihat di sini banyak banget datanya dari technical analysis sampai berita-berita yang berhubungan. Wow, naiknya sih ekstrim ya. Kira-kira ada saham apa lagi nih yang sama seperti Nvidia? Contoh kalian melihat ada peluang di AMD. Sama seperti sebelumnya, kalian bisa langsung telusurin indikator-indikatornya. Dan kalau kalian masih belum puas, kalian bisa browsing sendiri. Ada 560 lebih emiten saham Amerika Serikat yang ada di aplikasi ini. Dan Peluang pun baru mengeluarkan fitur baru yang namanya leverage, dimana kalian bisa meningkatkan exposure kalian ke suatu aset tanpa harus langsung membayar semuanya. Tapi jelasnya kalian butuh mempunyai saldo yang cukup untuk bisa memakai fitur leverage ini. Buat kalian tertarik menggunakan fitur ini, kalian harus tahu beberapa resiko ini. Forced liquidation saat margin kalian di bawah 30%. Margin call, kalian tidak bisa membuka posisi baru saat margin di bawah 7%. Dan biaya 0,03% jika kalian ingin menahan posisi dalam semalam. Dan banyak fitur lainnya yang menarik dari Pocket, Signal, dan lain-lainnya. Belum kita ngomongin UI UX-nya yang cakep banget. Kalau gue paling demen UI-nya saat browsing Pocket. Langsung kelihatan performa stok yang ada di Pocket tersebut. Buat kalian pengguna baru maupun pengguna setiap Peluang, cek deskripsi video ini untuk dapetin special reward khusus untuk kalian. Literally sekarang guys, kalian cek link di deskripsi. Kalau kalian mau kepoin aplikasi ini lebih lanjut, gue rekomendasiin kalian langsung aja cek ke IG-nya atau website Peluang sendiri. Atau bahkan langsung download aja aplikasinya dan kulik sendiri. Dan sekarang balik gimana caranya kaya ala Stoik. Gue sangat rekomendasiin kalian coba cek sendiri Stoik itu apa sih? Karena mungkin kalian di sini ada yang berasa skeptis. Emang beneran Stoik ini bisa jadi kaya? Apakah jangan-jangan ini sebuah scam? Kagak guys, Stoik ini ada suatu filosofi di mana kagak cuma dianut sama orang-orang kaya seperti Marcus Aurelius, di mana di zamannya dia adalah kaisar raja, tapi juga bisa dianut oleh seorang budak yang namanya Epictetus. Jadi emang benar, Stoik filosofi ini yang bisa bikin kalian tanda kutip kaya, bukan hanya untuk kumpulan elit tertentu. Siapapun bisa jadi kaya menurut Stoik. Pertama, konsepnya adalah uang adalah suatu tools, alat. Dimana di ajaran Stoik, argue, kekayaan itu sebenarnya datang dari waktu. Kalau misalnya kalian mempunyai banyak waktu, berarti kalian tuh sebenarnya udah kaya. Jadi ada argumen kalau misalnya kalian banyak duit, tapi ternyata duit tersebut bikin kalian itu kagak banyak waktu, technically kalian tuh miskin. Coba kita mikir secara rasional ya, apa fungsinya kalau misalnya kalian banyak duit tapi kalian kagak bebas? Kita tuh miliarder waktu. Saat kita dilahirkan, kita mendapatkan aset yang paling berharga, yaitu waktu. 2.552.880.000 detik. Satu-satunya aset yang tidak bisa dibeli. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan dengan sisa aset tersebut? Poin besar dari hidup ini adalah kalian bisa bebaskan dari keseharian yang kalian tidak mau lakukan. Kalian mau mempunyai waktu untuk melakukan sesuatu yang kalian suka. Untuk berkarya, bersosialisasi, apapun itu.
Orang yang menganut filosofi stoik harus tahu yang namanya goal. Apa sih goalnya kita dalam hidup ini? Abis itu harus mengenal yang namanya enough, cukup. Tanpa kalian tahu kalian punya kecukupan, kalian punya goal, kalian akan terus-menerus mencari sesuatu yang eksternal. Sesuatu yang ngomong apa daya, kagak bakal pernah ada habisnya. Kalian bayangin, kalian menjadi orang yang ambisius banget. Setiap hari ada aja yang dikerjain, ada aja yang dikejar. Tanpa mengetahui konteks cukup. Apakah yakin itu hidup yang bermakna? Apakah yakin itu hidup yang kalian mau? Pas kita mulai karirnya kita, semua orang pasti berpikir ini semua linear kan. Semakin banyak jam kerjanya kita, makin lama makin besar juga penghasilan kita. Tapi seperti yang kita tahu, namanya dunia nyata, real world, ternyata kagak segampang itu kan. Kagak ada tuh yang namanya linear. If anything, pas awal-awal terkesan tuh kayak flat, kayak kagak ada progresnya. Ini yang dibahas sama bukunya James Clear di Atomic Habits, di mana dia kasih tahu ada namanya The Plateau of Latent Potential. Kebanyakan orang berhenti saat mereka melihat mereka punya ekspektasi dan realita tidak sama. Dan itu tanda kutip sesuatu yang wajar. Tapi kalau misalnya kalian stoik, kalian tahu sabar. Patience is key. Kagak ada fungsi juga kalian menukik secepat mungkin, tapi abis itu juga jatuh secepat mungkin. Contoh sekarang banyak banget anak-anak muda yang memperlihatkan mereka punya kesuksesan dan kekayaannya mereka. Tapi kalian pikir baik-baik deh, apa fungsi ya kalian meraih kesuksesan itu secepat mungkin, dan abis itu jatuh juga secepat mungkin juga. Jadi kalian sukses di umur 20-an terus kalian mau tuh menderita di umur 30-an. Dan ini ada jargonnya tersendiri, delayed gratification, yang dipopulerkan oleh The Marshmallow Test. Kemiskinan itu saat kalian selalu mau lebih. Terkesan aneh kan ya? Tapi argumennya seperti ini. Lu udah punya duit nih, lu udah pengen beli suatu barang kan. Abis itu, lu udah dapat barangnya karena lu punya duit. Abis itu, nggak cukup buat lu. Lu mencari barang berikutnya, lu mencari barang berikutnya lagi, mencari barang berikutnya lagi. Jadi argumennya adalah kalau misalnya lu terobsesi dengan mencari barang untuk memuaskan lu punya kebutuhan dan keinginan untuk lu terlihat kaya, obsesi tersebut mengasosiasikan dengan kemiskinan. So, jangan terlalu terobsesikan dengan benda-benda material yang sifatnya itu sementara. Gue tahu terkesan sangat abstrak, tapi coba kalian pikirin deh. Ada gak benda yang kalian akhir-akhir ini yang kalian pengen banget, kalian bener-bener pengen memiliki, abis itu kalian akhirnya dapat memiliki, tapi abis itu rasa senangnya kalian, rasa puasnya kalian berapa lama sih? 2 hari? So, apapun yang sifatnya materialistik, itu tuh sementara. Jangan kejar sesuatu yang sementara. Di zaman Yunani dulu itu sangat terkenal orang-orangnya itu sangat multidimensional. Dimana kagak belajar cuma cari duit, belajar filosofi, belajar gimana cara bertani. Dimana ada yang bilang pada saat itu adalah zaman emasnya manusia juga. Peak human history. Dan dari sini kita bisa memetik suatu pembelajaran untuk diversifikasi. Jangan melihat kekayaan kita satu fokus di satu tempat aja. Tapi kita harus bisa mempunyai sekian banyak dimensi untuk bisa kita diversifikasi kita punya kekayaan juga. Karena kalau misalkan kita benar cuma fokus ke satu tempat doang, itu kadang-kadang membuat kita yang namanya expertise bias, dimana kita berpikir kita mempunyai kompetensi di satu field itu, satu lapangan tersebut, sudah membuat kita paling expert. Tapi seperti kita tahu, kita butuh POV lain-lain di bidang lain-lain untuk membuat kita itu lebih kuat lagi untuk melakukan suatu keputusan. Buat kalian yang setuju sama gue terhadap poin diversifikasi, kadang-kadang bikin kalian agak bingung kan? Oke bro, gue juga setuju diversifikasi, tapi gimana caranya kalau misalkan sekarang duit gue tuh udah stuck di suatu tempat, suatu dimensi. Dimana kalau misalkan gue keluarkan duit gue dari tempat tersebut, artinya gue bisa aja loss atau rugi. Dan itu yang bikin lu kayak berasa, gue kagak mau nih, berasa rugi. Dimana kalau misalnya kalian mengakuisisi filosofi stoik, kalian itu harus berani mengambil keputusan sesuai dengan konteksnya kalian. Mungkin aja keputusan kalian yang zaman dahulu itu, kalian itu tidak berpikir lebih panjang. Tapi sekarang kalian sudah mempunyai sekian banyak informasi untuk bisa mengoptimalkan kalian punya keputusan, tapi akhirnya malah mengganggu keputusan kalian sebelumnya. Kalian harus berani ngelakuin itu, karena kalian tahu paling optimal tuh seperti itu di hari ini. Di ekonomi ada yang namanya sunk cost, biaya yang kita tanda kutip sudah tenggelam, yang udah kagak bisa balik lagi. Dan buat para stoik, mereka tuh berani untuk ngelakuin ignore sunk cost. Dan kalau ngomong diversifikasi, menurut gue salah satu yang bisa membantu kalian untuk diversifikasi cepatnya adalah aplikasi yang gue berikan di awal video, yaitu Peluang.
Konklusi dari mindset stoik yang bisa bikin kalian kaya adalah kalian tidak mencari validasi secara eksternal. Kalian mencari secara intrinsik motivasi kalian terhadap kekayaan, terhadap material. Apa sih? Kalian coba benar-benar pelajari secara mendalam, apa sih kekayaan menurut gua? Apa sih cukup menurut gua? Apa sih yang penting buat gua? Apakah gue yakin kekayaan adalah segala-galanya? Jelasnya sekarang zaman udah maju, Marcus Aurelius, Epictetus, semua juga udah kagak ada. Yang kita dapat adalah pelajaran-pelajaran dari mereka. Dan kalau misalnya kita kontekskan ke hari ini, apa sih yang bisa kita akuisisi dari ini semua? Jelasnya kita tahu di zaman sekarang kita butuh mempunyai suatu penghasilan untuk mencukupi kita punya kebutuhan. Tapi setelah itu, menurut gue, saatnya kalian mengaktifkan kalian punya stoik filosofi. Dimana berikutnya, jenjang-jenjang berikut ini, kalian coba pikir deh, apakah kalian yakin mengejar keuangan, kekayaan, material yang keren-keren ini yang kalian berasa kalian butuh untuk mendapatkan validasi secara eksternal, meningkatkan status sosialnya kalian? Apakah kalian yakin kalian butuh itu semua? Sekali lagi, gue kagak bilang bahwa uang itu kagak penting. Jelasnya penting untuk mencukupi kalian punya kebutuhan. Tapi setelah kalian menyelesaikan kebutuhannya kalian, berikutnya nih, gue rasa sangat bijak kalau misalnya kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini ke diri kalian. Itu aja next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan. Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalain notifnya. Share ke teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif.